Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada hari ini, semua karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya merasakan betapa itu kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita ada hari ini karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Segala pujian, nyanyian yang terindah, nyanyian yang terbaik sepatutnya kita mau lakukan pada sore hari ini sebagai bentuk kita betapa kita mengasihi Allah kita. Segala nyanyian, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara, pujian ini menjadi kekuatan bagi saya. Pujian ini yang membuat hati saya tenang ketika saya sendiri sakit dan harus merawat suami saya. Benar-benar saya merasakan bahwa Allah yang kita puji itu besar. Beberapa minggu terakhir ini lagu ini benar-benar memberkati saya. Dan saya pujikan ini hampir setiap hari di dalam doa saya, di dalam keseharian saya. Biarlah pada sore hari ini kita juga mau menyatakan bahwa hanya nama Tuhan yang besar dan layak dipuji. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Hanya pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus, ku memujimu, ku menyembahmu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus namamu terindah, Yesus namamu berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya. Ku agungkan, ku tinggikan namamu. Yesus kau kebanggaanku, Yesus hanya kau yang ku cinta. Namamu ku percaya, Yesus kau kekasihku. Ku mau memujimu selalu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Haleluya Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Segala puji hormat hanya bagi namamu Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati pujian firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan, itu membawa nama Tuhan disukakan. Ketika kami pulang, kami akan mendapat kekuatan yang baru karena firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu, engkau yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita beri sorak-sorai yang tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Allah kita adalah sumber kekuatan bagi kita. Kita tahu hanya Dia milik kita saat ini. Dunia tidak menjanjikan apapun, tetapi hanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ya Allah sumber kuatku. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama-lamanya. Hanya selamanya, selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Seperti motivasi, katakan bahwa hari ini adalah hari yang beruntung bagi saya. Ya, memang hari ini adalah hari yang beruntung buat saya, bukan karena saya istrinya Pak Untung, tapi saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada saya dengan luar biasa. Saya melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, yang saya percaya setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya bahwa Dia tidak meninggalkan saya. Tuhan begitu dekat dengan saya, dan kasih-Nya kepada saya hari ini Tuhan masih nyatakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selalu menolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Bahwa sesuatu terjadi, itu semua atas seizin Tuhan. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi kalau kita ada hari ini, semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan masih punya tugas buat kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara
saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Tuhan untuk menjagaku. Dia mengenyangkanku dan puji nama Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tadinya kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan mengingatkan setiap kehidupan kami, bahkan firman-Mu yang akan menegur setiap kehidupan kami Tuhan. Akan menguatkan setiap kami Tuhan ketika kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia katakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi pada sore hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Wanita Pilihan Tuhan. Amin. Kita semua di tempat ini adalah wanita-wanita pilihan Tuhan. Nah, saya ingin kita semua belajar dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkannya, bisa katakan amin. Belum semua. Ibu-ibu sudah mendapatkannya? Kalau ibu-ibu tidak bawa Alkitab, bisa lihat di layar LED sudah ada. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak, maksudnya ibu-ibu bisa menyimaknya di LED ataupun di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayatnya yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ayatnya yang ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri
dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayatnya yang ke-6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Ayatnya yang ke-7, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dia jugalah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Ayatnya yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaskanlah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Ayatnya yang terakhir, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Puji Tuhan, dalam pembacaan Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9 ini merupakan percakapan antara Abraham dan Eliezer. Nah, siapa sih Eliezer itu? Eliezer ini adalah seorang hamba Abraham yang paling dipercaya. Dia adalah seorang hamba Abraham yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama dengan keluarga Abraham. Kalau pada zaman dahulu, hamba itu harus tinggal bersama dengan tuannya seumur hidupnya. Demikian pun dengan Eliezer, dia tinggal bersama dengan Abraham seumur hidupnya. Nah, Abraham ini ketika Sarah sudah meninggal, diperkirakan umur Abraham ini kurang lebih adalah 137 tahun. Nah, Abraham ini mengatakan ini merupakan sebuah permohonan kepada Eliezer bahwa Abraham ingin mencarikan istri untuk Ishak anaknya. Nah, tetapi di sini Abraham mengatakan kepada Eliezer bahwa Eliezer tidak boleh mencari seorang istri untuk Abraham dari perempuan Kanaan. Nah, kenapa tidak boleh dari perempuan Kanaan? Padahal orang bangsa Kanaan itu dikatakan adalah dalam Alkitab adalah bangsa yang memiliki berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bangsa tanah Kanaan ini adalah tanah yang akan diduduki oleh bangsa Israel di masa depan. Nah, kenapa ini Abraham tidak boleh mengambil istri untuk Ishak dari perempuan Kanaan? Nah, kita lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu. Melainkan kau tumpah sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuatu yang dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Mengapa tidak boleh dari perempuan Kanaan? Ini adalah salah alasannya. Kenapa? Bangsa Kanaan ini adalah salah satu bangsa yang akan dimusnahkan Tuhan. Nah, bangsa Kanaan ini, mereka ini suka melakukan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Bangsa Kanaan adalah bangsa yang tidak seiman dengan keluarga Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham ini disebut oleh kita adalah bapa segala orang percaya. Tapi kepercayaan Abraham dengan bangsa Kanaan itu berbeda, meskipun dia tinggal di tengah-tengah bangsa Kanaan. Nah, karena ini Eliezer ini adalah seorang hamba yang taat, Eliezer ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Abraham, sehingga dia berangkat menuju ke arah Mesopotamia. Nah, dalam perjalanan menuju ke arah Mesopotamia, tidak lama kemudian Eliezer ini bertemu dengan Ribka. Nah, Ribka ini sedang menimba air untuk dibawa pulang. Nah, dalam pasal ini, Ribka ini yang ditentukan Tuhan untuk menjadi istri oleh Ishak. Nah, mengapa Ribka yang dipilih? Apa yang menarik dari Ribka? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, Ribka ini suka menolong. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya minum. Di sini dalam perjalanan Eliezer
Eliezer ini merasa kehausan dan dia meminta tolong kepada Ribka bahwa Ribka boleh memberikan dia sedikit minum dari buyungnya itu. Nah, di sini Ribka tidak menolak. Ribka ini suka menolong. Ribka memberikan air yang sudah dia timba kepada Eliezer. Menolong artinya kita ini meringankan beban orang lain. Amin. Kita sebagai wanita-wanita pilihan Tuhan, kita harus belajar untuk saling menolong satu dengan yang lain. Ada kalanya kita akan berhadapan dengan orang yang akan kita tolong. Nah, kita harus belajar untuk meringankan beban orang lain. Dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-2 berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saling menolong ini adalah salah satu hukum dari Tuhan Yesus yang harus kita taati. Amin. Kita harus belajar taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kita menolong orang lain, kita tidak boleh menolong buat orang yang hanya kita kenal saja. Tapi bagi orang-orang yang tidak kita kenal pun kita harus belajar menolong. Tapi kita menolong buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, yang kedua, mengapa Ribka yang dipilih? Yang kedua, Ribka ini adalah wanita yang rajin. Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 19 sampai dengan yang ke-20, ayatnya ke-19 saya akan bacakan. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sama sekali ke sumur untuk menerima dan ditimbanya lah untuk semua unta itu. Nah, Ribka ini adalah wanita yang rajin. Di sini dalam ayatnya yang ke-19 sampai ke-20 ini, Eliezer hanya meminta minum untuk dirinya kalau pada poin yang selanjutnya. Tapi pada ayatnya yang ke-9 sampai 20 di sini Ribka inisiatif untuk memberikan minum kepada unta-unta. Eliezer tidak meminta minum kepada unta-unta, tapi Ribka sendiri yang inisiatif. Artinya wanita yang rajin ini memiliki inisiatif. Kerja keras, Ribka adalah seorang yang pekerja keras, wanita yang pekerja keras. Wanita yang bersungguh-sungguh, bersemangat, tekun dan teliti. Nah, Ribka ini melihat bahwa bukan hanya Eliezer yang ada di sekelilingnya, tetapi ada ke-10 unta Eliezer yang membutuhkan air, yang kehausan. Ribka inisiatif sendiri untuk memberikan unta-unta itu minum. Nah, dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10a berkata, saya akan bacakannya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, firman Tuhan berkata, kalau wanita yang rajin, apa yang dijumpai tanganmu itu kerjakan. Amin. Kita sebagai wanita-wanita tidak boleh memilih-milih pekerjaan. Nah, karena ada orang itu rajin ketika hanya ingin pamer, hanya ingin dilihat orang lain. Tapi bagaimana kalau tidak dilihat orang lain? Apakah dia akan meninggalkan pekerjaannya atau tidak mau bekerja? Nah, tapi ketika ingin pamer atau dilihat orang lain, orang itu rajin. Nah, dalam Amsal yang ke-13 ayatnya yang ke-4 di sini berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, orang yang rajin pasti akan menuai sesuatu yang baik di masa depan. Nah, firman Tuhan sendiri yang berkata, hati seorang pemalas itu terkadang penuh banyak keinginan, pengen itu, pengen beli ini, tapi nggak mau kerja. Ya nggak bisa seperti itu. Sebagai wanita-wanita kita harus jadi wanita yang pekerja keras. Terkadang Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kehidupan kita jadinya orang yang malas, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Dalam Amsal sendiri berkata bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Kita bahkan ketika kita malas, kita disuruh belajar kepada semut. Tuhan sama sekali tidak senang dengan orang-orang yang malas. Nah, untuk itu sebagai wanita-wanita, biarlah kita belajar seperti Ribka. Wanita yang rajin itu harus memiliki inisiatif, pekerja keras, tidak pernah memilih-milih pekerjaan. Nah, yang terakhir, kenapa Ribka bisa dipilih? Ribka ini adalah wanita yang taat.
dalam ayatnya yang Kejadian 24 ayatnya yang ke-58, saya akan bacakannya. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi berserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Ini merupakan percakapan antara Ribka dan Laban kakaknya. Laban ini bertanya kepada Ribka, "Ribka, maukah engkau pergi bersama Eliezer?" Padahal waktu itu Ribka baru saja kenal dengan Eliezer. Dia tidak tahu latar belakang apa ya si Eliezer ini. Tapi karena Ribka ini adalah orang yang taat, dia berkata bahwa dia itu mau tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi. Orang yang taat itu pasti akan menuruti pasti akan tunduk kepada otoritasnya. Ribka ini taat sama kakaknya Laban. Nah, karena ketaatan Ribka ini bisa menikah dengan Ishak yang adalah ahli waris. Alkitab berkata bahwa Ishak ini adalah ahli waris dari segala kekayaan yang dipunyai oleh Abraham. Nah, Ribka tidak pernah menyangka bahwa dia ini akan menikah dengan Ishak pada waktu itu. Tapi padahal kalau pada waktu itu Ribka ini bisa menolak, karena pada waktu itu dia tidak tahu buat apa dia itu akan pergi bersama Eliezer. Tapi karena ketaatan Ribka ini mau tunduk kepada otoritas. Kita mau nggak bisa taat sama pemimpin kita kalau kita nggak taat sama Tuhan. Orang yang taat sama Tuhan pasti taat sama otoritas. Amin. Biarlah kita dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita-wanita pilihan Tuhan, kita mau belajar seperti Ribka, yaitu Ribka yang suka menolong, Ribka yang adalah wanita yang rajin, dan Ribka yang selalu taat. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Saya rindu kita nyanyikan "Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Tuhan". Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan "Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Tuhan". Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lagi dari awal, lebih sungguh lagi katakan "Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan". Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala doa untuk firman Tuhan. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Biar kami mau menjadi seperti seorang
wanita Ribka tetap taat dan setia. Dia tetap setia melakukan apa yang dikerjakannya. Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau selalu membentuk hidup kami supaya kami mau menjadi wanita yang rajin, wanita yang tunduk pada otoritas Allah, wanita yang selalu taat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan biar kami juga mau menjadi wanita-wanita yang taat dan rajin, amat terlebih rajin dalam melayani pekerjaan Tuhan. Rajin menjadi seorang ibu-ibu yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Firman-Mu sudah menjadi bagian dalam hidup kami, dan hamba-Mu yang melayani, biar Tuhan tetap memberkatinya dan pakai hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan heran. Dan bahkan kami semua yang menjadi wanita-wanita yang taat, amat terlebih taat melakukan kebenaran firman Allah, dan berkat Allah akan turun di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Allah. Memberkati saudara Fitri yang sudah melayani firman Allah, dan biarlah Tuhan kami menjadi wanita yang selalu tunduk kepada Tuhan, tunduk melakukan kebenaran firman Allah, maka kami selalu akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Kami rajin melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih, dan akhir ibadah sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu, kan Tuhan selalu membentuk kami menjadi wanita-wanita yang taat. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah sore hari ini. Kami pulang, sudah menjadi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, itu firman Allah yang indah. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau juga memberkati semua keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.